Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa sahbihi. Baik, Ibu, silakan langsung bertanya kepada Buya. Apa Buya? Saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Begini, dulu suami saya 2 tahun ke belakang ya menemukan sejumlah uang di depan Ya. Iya, di depan warung kita. Kebetulan suami saya kan seorang pedagang ya, pinggir jalan. Menemukan uang sejumlah ya kurang lebih berapa ya, 6 juta gitu ya. Kebetulan warung saya itu kan di depan sebuah bank gitu ya. Terus juga ada pabrik-pabrik kecil gitu ya. Suami saya udah mengkonfirmasi ke pihak bank kalau ada nasabah yang habis ngambil uang gitu apa gimana gitu ya, jatuh di depan warung. Terus ya kata pihak bank, iya katanya kalau ada ini dikonfirmasi, katanya kalau ada yang laporan. Terus juga ke pedagang-pedagang sebelah juga ditanyain gitu ya, cuman suami saya nggak menyebutkan jumlahnya karena takut ada yang mengaku-ngaku gitu, bukan haknya ya. Betul. Ya, terus ditempel juga di pinggir warung itu di selebaran gitu, yang kehilangan menghubungi nomor ini kata suami saya gitu ya. Terus udah lama dari pihak bank juga katanya nggak ada konfirmasi, dari teman-teman juga nggak ada gitu ya, untuk yang menghubungi telepon juga nggak ada. Terus setelah 1,5 tahun itu uang itu kami pakai karena kami membutuhkan ya untuk anak kami sekolah gitu ya. Baik. Sampai sekarang udah sampai 2 tahun ya nggak ada kabar siapa yang kehilangan gitu ya. Baik. Tapi kayaknya dalam hati selalu ragu gitu ya, itu Baik. uang halal atau enggak gitu ya. Masya Allah, subhanallah. Baik. Tolong penjelasannya ya, upaya harus bagaimana gitu ya Bu ya. Baik, insya Allah. Baik, Masya Allah. Udah gitu aja ya, ditunggu ya. Ini ya penjelasannya. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Silakan langsung dijawab, Bu ya. Itu ada barang temuan. Ada barang temuan tuh yang kecil, yang orang tidak bakal mencarinya. Maka itu cukup diumumkan sebentar, langsung bisa dipakai. Halal dipakai. Kalau memang tidak ada yang ngaku ya, Bu ya. Kecil, barang kecil. Barang kecil. Kecil yang enggak, sekarang kalau hilang nggak bakal nyari-nyari. Tapi kalau barang berat 6 juta harus diumumkan. Cuman umumnya adalah diumumkan adalah di tempat-tempat yang ada keramaian. Bisa saja di masjid, bukan di dalam masjid. Habis sholat Jumat bisa saja. Jadi biasanya secara fikih tertibnya itu mengumumkannya adalah setiap hari dalam seminggu. Setiap hari dalam seminggu sekali dalam bulan pertama. Kemudian setelah itu sebulan sekali. Lah Anda diumumkan setiap hari sepertinya, Anda plang ini, Anda kasih pengumuman segala macam kan begitu. Ada tulisannya, Anda ke bank dan sebagainya, Anda tulis di depan rumah Anda, ya kan? Nah, itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup untuk berinformasikan, dan itu tunggu sampai 1 tahun. Asalkan betul plang Anda terang-terangan tulisan gede begitu. Kan orang kalau kehilangan duit pasti mencoba mencari ke tempat tersebut ya. Nah, kalau ternyata setelah 1 tahun tidak ada yang mencarinya, maka uang itu halal Anda pakai, bukan uang itu milik Anda. Bahasanya beda. Halal Anda pakai. Anda tidak usah khawatir. Halal Anda pakai, maka itu tidak ada masalah. Karena memang sudah 1 tahun lebih. Ya. Kan biasanya 1 tahun. Sebagian mengatakan sampai 2 tahun. Tidak, cukup 1 tahun. Anda halal menggunakannya, tapi bukan milik Anda. Maksudnya apa? Jika suatu ketika nanti orang yang punya itu benar-benar datang, maka Anda antara dua, minta maaf atau Anda menggantinya. Tapi kalau sepanjang hidup Anda kok nggak ada orang datang, nggak dosa Anda. Jadi Anda tidak usah khawatir ya, karena Anda jujur, Anda sudah memberitahu, bukan Anda langsung pakai, Anda simpan dulu. Justru seperti itu, kalau tidak ada simpan bahaya, nanti Anda kasihkan orang, belum tentu orang bisa dipercaya. Jauh lebih bagus jika ada di tangan Anda, karena Anda bisa dipercaya. 1 Dan tahun setengah lagi. 1 tahun setengah lagi lebih bahkan. Jadi sudah Anda umumkan, Anda tanya ke bank, nggak ada konfirmasi, maka itu barang Anda bukan milik Anda, tapi halal Anda
Anda pakai. Dan semua itu barang temuan itu gitu kasusnya. Nggak boleh tentang barang temuan kayak rezeki. Nemu sampai. Naudzubillah. Sekarang ini barang temuan saja ada aturannya. Sekarang naudzubillah ada bencana. Kita ngelihat di daerah jalan mana ke arah Pantura sana itu ngelihat sebuah mobil truk kecelakaan. Itu kok orang kayak pesta itu. Semuanya kalungan kopi, kalungan susu di lehernya. Apa itu dibagi-bagi tuh? Tak tanya apa? Ada orang kecelakaan, naudzubillah. Orang kecelakaan malah diambil barangnya. Ini gimana ini? Barang jatuh aja nggak boleh kita memilikinya langsung, diumumkan dulu kok. Kita ini mental kita tuh haram. Tapi Anda, orang seperti Anda baik, Anda takut menggunakannya, bahkan di saat Anda foto pun ternyata Anda masih takut. Insya Allah halal Anda pakai, tapi bukan milik Anda. Kalau sampai Anda wafat, semoga Anda panjang umur. Kalau sampai wafat kok tidak ada yang mencari, Anda tidak dosa di hadapan Allah. Selesai. Dan jadi anak Anda tidak menjadi sebab dosa. Enggak. Boleh. Saya pernah kehilangan dompet dan HP. Biasa. Orang kehilangan istri lagi. Pertanyaan, apa hukum bagi orang yang menemukan dompet tersebut tapi hanya diambil uangnya saja dan isinya dibuang? Isinya itulah uang. Atau HP yang ditemukan diambilnya, diformat ulang dan dipakainya atau dijualnya, maka dia sudah mencuri. Hukum mencuri, potong tangan kalau lebih rubuh dinar. 1 dinar 4,25 gram emas 2 juta, rubuh dinar 1/4 dinar 500.000, di atas 500.000 potong tangan. Asariqu pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma potong tangannya. Ini kan bukan mencuri Pak Ustaz, nemu di jalan, namanya luqatah. Benda luqatah diumumkan selama setahun di masjid. Kalau tidak ada pemiliknya menjadi milikmu. Kau antarkan di masjid lalu diumumkan ke halayak masyarakat, tidak ada pemiliknya, punya engkau. Berarti selama setahun itu kau berdoa, janganlah datang pemilik. Kebetulan besok hari terakhir 360 hari, hari ini 359, besok hari terakhir, paling bergetar nyawa. Ya Allah, janganlah datang pemiliknya. Sebelum azan maghrib berkumandang, datang pemiliknya. Apa kata pemiliknya? Sudah kuserahkan semua untuk engkau, dan karena kejujuranmu ini kuberikan engkau 1 sepeda motor. Masya Allah. Dalam sebuah sinetron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah muliakan Ustaz. Semoga Allah muliakan Anda lebih daripada Allah muliakan saya. Ustaz, pada tahun kemarin tanggal 10 Desember saya waktu itu ada acara seminar, tiba-tiba saya menemukan uang 250.000. Kata guru saya, karena saya bilang kepada guru saya ada uang hilang, dan guru saya Ustaz juga. Ya, guru itu Ustaz. Ustaz itu bahasa Indonesianya guru. Guru itu bahasa Arabnya Ustaz. Ya. Dan guru saya Ustadz juga. Ya. Dia mengatakan, udah uang itu jadi milik kamu. Ini dia. Karena saya tidak tahu ilmunya, saya pakailah uang itu. Ya. Sebagian disodakohkan. Iya, rumus. Sodakohnya kurang lebih berapa ini? 20.000, 70.000. Kelihatannya sih berapa ini Mas? 70.000. Nemu 250. Baik, sedekah 70. 180 pakai sendiri. Sisanya dipakai oleh saya. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah saya berdosa? Baik. Salam kanggo Ustaz di Kongosong. Baik. Harta temuan itu kalaupun ingin diambil, sebelum diambil dipertimbangkan dulu resiko. Ada 2 cara. Pertama, ditinggalkan, tetap di tempatnya. Kalau memang kita tak mampu mengembalikan pada pemiliknya. Karena hukum pertama barang temuan itu dikembalikan pada pemilik, bukan digunakan. Apapun itu, nemu tas, nemu dompet, ya, nemu uang dan sejenisnya sekiranya berharga. Kalau kotoran nggak usah, gitu kan, yang sekiranya berharga. Ciliwung nemu sesuatu, ya udah biarin aja itu mah ya. Nah, ini yang kiranya berharga. Kalau Anda sudah dapatkan itu, artinya Anda temukan, maka hukum pertama, jika punya kemampuan dan Anda ingin mengambilnya, maka kewajiban langsung melekat kepada Anda untuk mengembalikan pada pemiliknya.
Kalau tak punya kemampuan, ada dua pilihan. Imam meninggalkan itu supaya resiko beban tidak berpindah kepada Anda. Atau yang kedua, Anda infokkan pada orang lain yang mungkin lebih tahu dan lebih mampu untuk mengembalikan itu. Biasanya di sini ada pihak berwajib. Ya, sini ada saudara kita, misalnya ada Pak Eli, ada yang lain. Kembalikan lewat orang atau yang punya kemampuan, punya instrumen untuk melacak itu. Pak, saya menemukan uang ini, Pak. Saya tidak tahu pemiliknya siapa. Tapi yang kita rujuk itu punya kemampuan untuk melacak, ditemukan di mana, bisa melihat, sidik jari, macam-macam dan sebagainya. Yang kira-kira bisa dikembalikan dengan nilai berharga, ya. Baik, tapi kalau Anda merasa di situ punya kemampuan atau ingin beramal soleh sekaligus mencari pemiliknya untuk dikembalikan, maka pertama niatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu dulu. Ingat kaidah ini penting. Nanti begitu Anda niatkan karena Allah, maka Allah akan melembutkan. Orang yang memiliki barang itu boleh jadi ada manfaat yang Anda dapatkan dari situ. Nanti saya berikan kisah lain terkait ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka berusaha kembalikan dulu. Cari jalan. Iman Anda mencari, nggak ada nih kemudian pemiliknya, nggak ada alamat, nggak ada macam-macam. Cari dulu. Cari wasilah. Tanyakan ini, tanyakan itu. Ya, dan seterusnya. Sampai kalau kemudian pada masa tertentu tidak juga ada kunjung kabar. Anda tunggu sebulan nggak ada kabar. 2 bulan nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, tidak sama sekali muncul pada saat itu, maka walaupun status barang itu kemudian dinyatakan tidak ada pemilik, yang berhak diambil oleh Anda bukan seluruhnya. 2/3 Anda sedekahkan, 1/3 Anda ambil. Jangan diambil semua. Ya, berikan kepada yang lain dulu. Hak yang lain berikan, Anda ambil sebagiannya. Jelas sampai sini? Baik, tapi yang saya katakan sekali lagi, lebih baik kalau pun tak mampu, Anda serahkan kepada yang punya kemampuan untuk merujuk. Tapi kalau Anda kira-kira punya rasa, kayaknya si fulan nih, Anda ambil dan niatkan kepada Allah. Di situ nanti ada hal yang sangat indah. Pernah terjadi kejadian, seorang pejabat di Indonesia umrah, membawa uang cukup banyak, 3 miliar di kantongnya. Ya, pakai dolar dia bawa itu. Ini kisahnya tercerita langsung ke saya. Begitu kemudian teman-teman didapatkan itu, ketinggalan di bandara. Ya karena dia mau niat ibadah, ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Dia jalan aja, sudah macam-macam. Tiba-tiba ada yang ngantarkan. Pak, katanya saya menemukan ini kayaknya punya bapak tadi. Dia, oh iya betul ya, katanya punya saya ini. Nih silakan. Udah begitu dia buka utuh semua, nggak ada ambil, nggak ada apa. Tiba-tiba dia ambil 20.000 dolar, langsung diberikan. Pak, bawa aja ini, silakan. Silakan katanya. Jangan Pak, saya karena Allah, bukan. Memang Anda kerjakan karena Allah. Nah ini bagian terima saya. Syukur saya kepada Allah, berterima kasih kepada Anda. Dia ambil 20.000 dolar, dia berikan kepada dia. 20.000 dolar, 260 juta, langsung ambil. Berikan. Banyak kejadian begitu. Ada dulu yang ketinggalan seorang orang soleh, dermawan, orang kaya. Ketinggalan teman-teman sekalian, mutiara, hadiah untuk putrinya. Ya, jadi putrinya memasuki usia-usia yang cukup baik, usia sudah layak menikah, ketinggalan kemudian. Di sebuah toilet masjid. Jadi dia masuk toilet, tempat ada yang mengatakan tempat wudhu. Ini kisah nyata. Jadi begitu dia berwudhu selesai, dia lupa ngambil itu. Sholat dia kan, pulang-pulang dia kaget kan, hilang, tidak ketemu. Balik lagi ngecek, udah nggak ada. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetok pintu, seorang pemuda datang ke rumahnya dan mengatakan, saya menemukan ini, ada mutiara, ada macam-macam, dan saya melihat ada kartu di sini menunjuk kepada alamat ini. Saya pikir mungkin kartunya tidak penting, tapi saya lihat mutiara ini nampaknya sangat penting bagi Bapak. Silahkan Pak dicek lagi, apa ada yang hilang, atau ada hak-hak yang belum saya kembalikan. Begitu dibuka, semuanya utuh. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya. Ketika dipanggil putrinya, dia katakan, nak, Bapak ingin memberikan hadiah ini, tapi tertinggal tadi di musola, tiba-tiba datang seorang pemuda mengembalikan ini. Pemuda ini, boleh jadi bukan mutiaranya yang penting, tapi pemuda ini yang dikirimkan oleh Allah menjadi bagian hadiah untukmu. Makanya kalau nemu mutiara, jangan dijual ke pasar loak. Cari pemiliknya dulu, cari pemiliknya. Ya, dia siapa tahu dia masih punya cucu, masih SD. Memang untuk dia, mungkin jodohnya anak antum di kemudian hari. Bangun jadi kekerabatan, jadi teman kan? Mungkin pemilik perusahaan, mungkin macam-macam. Jadi bagian yang mungkin Allah datangkan rezeki di situ. Jelas ya? Terus kasus yang tadi bagaimana Ustaz? Anda ambil 70.000. Ya. Maaf, Anda berikan 70.000. Banyak kan Anda ngambilnya.
Ya, 250.000. 250.000 bagi 3 berapa? Ayo cepat. Cepat tuh Joni. Berapa? 80 sekian, 82, gitu kan? Maka ya sudah, Anda kembalikan aja dulu, tambahkan yang tadi, ya, keluarkan. Berarti kan yang Anda ambil 100, 250.000 kurangi 70, 180, gitu kan? Maka 100.000-nya keluarkanlah, ya, dikeluarkan kemana Ustaz? Sedekahkan kepada yang memerlukan, ya, berikan, dan semoga Allah ridha dengan apa yang telah Anda kerjakan, insyaallah. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman atau masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal, yang banyak di sekitar masjid, berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Enggak perlu ijtihad ini. Ini enggak butuh ijtihad. Enggak usah antum sentuh. Jangan disentuh. Maksudnya di kotak amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang, mau cari duitnya. Gimana? Enggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh, selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum, atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, Pak, ini ada yang uang jatuh tuh, dia bertanggung jawab, gitu kan? Sebagai pemilik tempat atau dia bertanggung jawab, itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu, ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Makanya yang bertanggung jawab marbot masjid, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Apa saja yang bukan hak antum jangan disentuh. Sampai benda luqata, benda yang ditemukan saya di pinggir jalan, tidak boleh disentuh. Sentuh berarti konsekuensinya iklankan setahun. Kalau di sini 1 tahun diiklankan lalu tidak ada yang datang, baru kemudian jadi hak kita. Tidak usah jadi pahlawan, biarin aja di situ. Temukan HP, ya sudah, biarin, jangan disentuh. Ada orang niat baik, enggak, saya angkat nih, nanti saya mau cari tahu siapa orangnya, nanti siapa tahu telepon. Tidak ada urusan sama antum, tidak usah repot-repot jadi pahlawan, nggak perlu, gitu kan.